Sudah genap 10 bulan dunia diserang dan dibelenggu oleh virus corona atau COVID-19. Hingga kini, lebih dari 37 juta penduduk dunia terjangkit dan mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia, angkanya tidak kalah mengejutkan. Dengan lebih dari 330 ribu warga negara Indonesia terjangkit dan hampir 12 ribu orang meninggal akibat ganasnya COVID-19. Keadaan ini tercatat sebagai pandemi global yang berdampak paling besar dalam era modern. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi dampak dari wabah ini. Mulai dari menjalankan gerakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, hingga pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial. Ada negara-negara yang berhasil menekan angka penularan COVID-19, namun lebih banyak lagi yang tidak berhasil. Hingga angka penularan dan kematian masih memprihatinkan. Dampak dari serangan COVID-19 ini bukan saja mengenai sisi kesehatan manusia, tapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, hingga dapat menjerat masyarakat kepada krisis dimensial yang lebih luas. Tidak ada jalan lain selain melawan serangan COVID-19 ini dengan menjalankan pola hidup baru dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 Republik Indonesia. Dengan langkah ini, maka akan terbangun kepercayaan diri masyarakat, hilangnya rasa takut berlebihan terhadap pandemi, dan muncul keberanian untuk terus berkarya optimal sesuai dengan panggilan tugas serta bidang masing-masing. Hanya dengan kesadaran menjalankan pola hidup baru ini dengan seksama dan saling menjaga diri, Indonesia dapat keluar dari pandemi ini dengan selamat. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Selamat pagi pemirsa Gatra TV, jumpa lagi bersama saya Cecilia Karina di acara Gatra Bicara. Pagi ini kita sedang ada sharing session atau forum group discussion yang berjudul Anak-anak Tetap Sehat di Tengah Pandemi dengan dua pembicara kita, yaitu Dr. Seto Mulyadi, akademis dan psikolog anak yang biasa dipanggil dengan Kak Seto. Kemudian ada Dr. Stanza Uga Peryoga, yaitu spesialis anak, konsultan emergency dan rawat intensif anak. Di masa pandemik ini sangat perlu rasanya menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik anak. Oke, langsung saja silakan Kak Seto. Halo Kak Seto, selamat pagi. Kak Seto boleh di-unmute. Suaranya kecil sekali, maaf. Bu, suaranya kecil sekali ya, Kak Seto, boleh dibesarkan suaranya. Halo. Halo, bisa kedengaran? Ya, nah bagus sekali. Oke, ini Ya. enaknya apa nih? Panggilnya Dokter Seto atau Kak Seto? Boleh Kak Seto, boleh Kak Kek Seto. Bisa aja Kak Seto. Oke Kak Seto, apa kabar?
Iya, baik. Alhamdulillah. Semangat sekali Betul. pagi-pagi gini udah di jalan. Iya, karena tiba-tiba harus menghadap Menteri Kominfo nih. Masalah beberapa ini apa mungkin apa ya tayangan-tayangan yang tidak layak anak dan sebagainya. Kami harus membicarakan itu begitu. Dalam Wah konteks bagus juga tuh, penting kesehatan sekali mental. tuh memang Kak ya. Iya, betul. Ya. Oke, semoga sukses. Boleh Kak di-sharing materinya agar anak-anak tetap memiliki kesehatan mental di tengah pandemik ini? Iya, baik. Mungkin mohon maaf kalau saya terpaksa hanya menyampaikan secara dengan ucapan dengan kata-kata saja, karena sebetulnya saya harus tampilkan itu di rumah, persiapannya di begitu. rumah yang saya langsung tampilkan di layar. Tetapi ini agak sulit, ternyata saya harus memakai handphone. Jadi mohon Baik. maaf kalau ini tanpa gambar nggak apa-apa ya. Iya tidak apa-apa Kak. Baik, saya harus mulai sekarang, Mbak Sisi. Ya boleh. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Iya, mungkin saya sebutkan di sini yang kami hormati Bapak Hendri Firsani, Bapak Muflison, kemudian Bapak Dr. Stansa, dan Mbak Sisilia sendiri. Selamat pagi semua. Saya mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Tetapi saya kira ini nanti kewenangan Dr. Stansa untuk kesehatan fisiknya. Saya lebih berbicara pada kesehatan mental. Karena harus disadari bahwa di saat pandemi ini banyak terjadi hal-hal yang justru mengganggu kesehatan mental anak. Saya mendapatkan laporan dari sebuah rumah sakit jiwa bahwa hampir tiap hari ada anak yang harus dirawat atau mungkin dikonsultasikan ya karena berbagai masalah kejiwaan ini. Jadi marilah kita tetap menjaga kesehatan mental putra-putri kita, anak-anak Indonesia di saat pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan sampai sudah lewat 8 bulan ini. Nah, salah satu pertama, saat ini anak terpaksa harus belajar secara daring, secara online, dan ini memang tidak mudah. Dampaknya apa? Beberapa anak juga mengadu ke kami, ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, yaitu atau orang tua juga mengadu anak sampai tertidur, terlalu capek, ya, menatap layar terus-menerus, kemudian mata juga terganggu, kesehatan mata. Kemudian materi-materi juga sangat sulit dicerna karena memang perpindahan ke belajar secara daring ini terasa sangat mendadak sekali. Jadi dampaknya apa? Akhirnya orang tua stres, anak-anak juga jenuh belajarnya, belajar menjadi tidak optimal dan kemudian memicu berbagai masalah di dalam keluarga, konflik antara ayah dan ibu, kemudian motivasi belajar menurun kan. Kak Seto, maaf, sepertinya ada gangguan signal ya. Kak Seto, maaf. Marah, akhirnya dampaknya malas. Kak Seto sepertinya ada gangguan signal, suaranya nggak jelas, kemudian gambarnya juga berhenti. Ya. Bisa tolong mundur materinya sedikit? Bisa tolong dibesarin sedikit suaranya Kak Seto?
suara hilang dari sana. Kak Seto, suaranya saya tidak dapat mendengar. Halo. Ya, Bisa ya. terdengar sekarang? Bisa. Ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi tadi dampaknya anak menjadi gelisah, cemas, susah tidur, sulit makan, kemudian bosan, akhirnya marah-marah, belajar menjadi sangat tidak optimal, akhirnya menjadi malas belajar. Nah ini tentu ada dorongan agar anak secepatnya bisa ke sekolah lagi. Tapi persyaratannya ke sekolah harus ada 5 siap. Baik siap wilayah, apakah sudah hijau atau masih merah, siap anak, apakah siap untuk misalnya tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan, kemudian tetap pakai masker, atau malah saling bertukar masker nantinya. Siap keluarga juga bagaimana membekali anak dengan makanan bawaan dari rumah sehingga tidak mudah jajan sembarangan, dan siap sekolah. Siap sekolah juga apakah sekolah bisa mengatur tempat duduknya dengan jarak yang sudah ditentukan. Ada hand sanitizer atau air yang mengalir dan sebagainya. Dan terakhir siap infrastruktur. Apakah kendaraan untuk ke tempat sekolah juga cukup nyaman atau kendaraan umum yang berdesak-desakan dan sebagainya. Nah, akhirnya memang saat ini anak belajar terus di rumah, tapi ya itu tadi, anak-anak banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungan, atau istilahnya yang sering populer seolah-olah ini kekerasan terhadap anak atas nama kurikulum. Nah, ini tentu sudah harus disadari bahwa kita harus melakukan semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan saya kira kita juga ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan ya, bahwa dalam surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020 itu ditegaskan bahwa belajar daring ini dilaksanakan lebih pada pemberian pengalaman belajar yang bermakna pada siswa. Jadi jangan terlalu abstrak, jangan terlalu rumit dan sebagainya, karena itu mungkin bisa cocok pada saat tatap muka, tapi pada saat melalui online atau daring tidak mudah diterima oleh anak. Kemudian mohon juga ditekankan melalui surat edaran ini oleh Mas Menteri Pendidikan bahwa ini tolong tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi berarti ini kurikulumnya memang darurat karena keadaan juga darurat. Jadi tidak usah terlalu harus mencapai target dan sebagainya, karena setiap situasi tempat anak tinggal ini juga saling berbeda. Mungkin juga ada gadget tetapi tidak ada sinyal, mungkin kuota habis, kemudian juga tadi mengganggu kesehatan mata, belum kalau tidak mempunyai gadget atau laptop dan sebagainya. Jadi tentu hal ini sangat berat pada anak-anak yang terkendala masalah itu. Juga dalam surat edaran tadi juga disampaikan bahwa belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Nah, kecakapan hidup atau keterampilan hidup, bagaimana anak tetap tangguh, bagaimana anak tetap berupaya belajar dengan gembira, sehingga pemahaman belajar juga mohon dalam pengertian yang lebih luas, bukan sekedar menghafal materi akademik, tapi juga tadi dikaitkan dengan COVID-19, bagaimana menjaga kesehatan mereka. Bagaimana rajin cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan berada lebih sering di rumah, dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya yang lebih ditekankan. Jadi dalam hal ini juga disadari bahwa orang tua sebetulnya juga pendidik yang pertama dan utama. Lalu kalau mengacu pada isi pendidikan yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, Kak Seto. dari Kementerian Pendidikan, isi pendidikan juga menyangkut unsur etika misalnya. Jadi bagaimana sopan santun, bagaimana bisa saling bekerja sama, bagaimana saling menghargai orang lain dan sebagainya. Itu bisa diajarkan atau bagian dari materi pendidikan yang diberikan oleh orang tua dengan gaya masing-masing selama berada di rumah. Kemudian juga ada unsur estetika. Nah, estetika kan juga menjaga kerapihan, kebersihan rumah, bagaimana merapikan rumah, menghias,
menata taman atau mungkin mengatur tempat tidurnya masing-masing, menata meja makan bersama-sama dan sebagainya. Jadi pemahaman belajar itu bukan sekedar tadi akademik yang mungkin hanya terbatas sebagaimana diajarkan di sekolah, tapi juga bagaimana tadi kecakapan hidup tadi, bagaimana anak tangguh dan tetap semangat menghadapi berbagai masalah dalam saat pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian juga mohon para orang tua dapat menemukan tipe kecerdasan putra-putrinya masing-masing. Saya banyak memantau beberapa keluarga misalnya, ada beberapa orang tua yang menyatakan, aduh justru saat pandemi ini kami bisa menemukan keunikan ataupun bakat masing-masing anak. Yang satu pinter nyanyi ternyata, satu ternyata pinter gambar, yang satu ternyata pinter menari dan sebagainya. Jadi inilah suasana atau materi pelajaran yang bisa dilaksanakan pada saat belajar di rumah ini. Kemudian istilahnya, halo, ya, istilahnya mohon diganti. Bagaimana Kak Seto? Halo? Kak Seto? Halo? Bukan dari... Ya, Kak Seto maaf, tadi terputus. Bagaimana istilahnya? Mohon diganti. Ya, istilahnya bukan belajar dari rumah, tapi belajar di rumah. Kalau belajar dari rumah, seolah-olah menatap ke sekolah, tapi melalui layar. Nah, screen time, setiap anak kan berbeda kan, dan juga ada batasnya. Beberapa kali misalnya mengatakan untuk anak usia TK itu kalau bisa tidak lebih dari 1 jam per hari. Anak usia SD tidak lebih dari 1,5 jam, kemudian remaja sampai SMP, SMA tidak lebih dari 2 jam. Nah, ini yang sering tidak disadari. Ada TK yang menatap layar terus dari pagi jam 7:30 sampai jam 12:30 siang. Nah, ini kan suatu keadaan yang membuat akhirnya menjadi kontraproduktif. Belajarnya akhirnya malah tidak efektif sama sekali. Jadi belajarnya di rumah. Materi pelajaran kalau bisa mohon guru menyampaikan kepada orang tua atau wali. Jadi orang tua yang menjadi guru pengganti. Nah, materinya juga jangan terlalu kompleks, terlalu rumit sebagaimana yang sudah dikuasai oleh guru. Tapi materi tadi yang berkaitan dengan etika, dengan estetika, dengan nasionalisme, dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi saya kira dengan cara demikian anak akan senang belajar. Dan tadi kan Menteri sudah mengatakan, Menteri Pendidikan sudah mengatakan, kaitkanlah dengan kecakapan hidup atau keterampilan hidup. Kaitkanlah dengan pelajaran yang bermakna, yang langsung mudah ditangkap oleh anak-anak dan kemudian juga bisa dikembangkan secara kreatif. Kak? Kenapa Halo, aku Kak lagi? Seto? Gitu. Dikuasai anak yang pintar nyanyi, anak yang pintar menggambar. Mana dibilang jangan aku lagi, dibilang lagi aku kayak mana bilangin nggak sih? Halo, halo. Ya. Ya, cukup bisa. Jadi bahwa semua anak cerdas, anak semua mempunyai potensi. Nah, itu yang ditemukan. Kalau anak misalnya senang bernyanyi, mungkin menghafal materi biologi itu juga dengan nada-nada. Apakah itu protozoa, porifera, kuilintera, mungkin dibawakan dengan lagu-lagu. Protozoa, hewan bersel satu. Saya porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau kuilintera, kuilintera, hewan yang berongga. Nah, kalau cacing apa? Cacing itu ya vermes lah namanya, dan seterusnya. Jadi intinya ciptakanlah suasana yang menyenangkan dalam keluarga supaya kesehatan anak yang menyangkut aspek psikologis atau kesehatan mental ini juga tetap terjaga pada putra-putri kita. Jadi penekanan belajar di rumah ini sebaiknya belajar yang gembira, yang menyenangkan. Karena para ahli mengatakan bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan tadi, begitu. Jadi mari temukan
potensi setiap putra-putri kita yang saling berbeda, berikan apresiasi sehingga pemahaman belajar itu juga begitu luas supaya nanti pada saat anak masuk sekolah kembali setelah pandemi COVID-19 selesai, semangat belajar ini tidak hilang. Bahwa belajar itu menyenangkan. Tapi kalau sekarang penuh dengan kekerasan, pemaksaan, ya, anak dibentak, dipukul dan sebagainya, akhirnya anak akan fobia terhadap kegiatan belajar. Akan menganggap belajar itu memusingkan, menekan, membuat anak stres dan seterusnya. Nah, sistem pendidikan yang tepat juga akhirnya akan mengembangkan karakter anak-anak yang positif. Anak akannya tetap sopan dan santun, ya, tetap mampu bekerja sama, tetap rendah hati, penuh hormat, tapi juga kreatif, disiplin, jujur dan sebagainya. Nah, ini yang mohon senantiasa ingat oleh para orang tua. Kak. Halo Kak. Kak Seto. Dan juga para... Iya, bisa kelihatan, bisa terdengar? Ya, tadi sempat terputus. Ya, ini gangguan telepon terus ini. Iya. Langsung mohon maaf sekali. Tidak Ya, apa-apa Kak. Jadi dengan anak gembira, anak bahagia, kesehatan mental tetap terjaga. Dan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak, saya selalu menyampaikan prinsip gembira. Tapi gembira ini adalah singkatan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Untuk G adalah gerak, jangan mager. Jadi anak juga dilatih bergerak. Apakah olahraga ringan, apakah bergerak menyapu, mengepel, membersihkan jendela, itu bergerak. Lalu E adalah emosi cerdas. Ungkapkan emosi dengan cara yang cerdas. Misalnya marah, tidak harus dengan berteriak atau memukul adiknya. Tapi saya marah, Bunda, aku marah. Kenapa begini-begini misalnya. Jadi dengan begitu ada dialog yang lebih lembut, yang lebih penuh persahabatan. Lalu GEM adalah makan dan minum teratur dan sehat. Makan sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Lalu B-nya adalah beribadah dan berdoa. Jadi ajak anak-anak dekat dengan Yang Maha Kuasa. Bahwa semuanya sudah ada yang mengatur, kita ikuti seperti air mengalir, penuh rasa syukur, ikhlas, dan sebagainya. Lalu BI adalah istirahat. Anak-anak juga diajak mengatur waktu istirahat, termasuk istirahat menggunakan gadget, tidak kecanduan gadget, ya, istirahat dari berpikir pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. IR adalah rukun dalam keluarga, ramah terhadap sesama, dan terakhir A adalah aktif, artinya aktif belajar, mungkin juga aktif berkarya, menggambar atau mungkin menulis atau mungkin membuat puisi, tetap terjaga kesehatan mentalnya, karena dengan demikian pada saat nanti pandemi sudah berakhir, mereka juga tidak kehilangan kesempatan untuk terus maju, meraih apa yang menjadi cita-citanya di masa depan. Demikian Mbak Cecilia, sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf atas segala gangguan yang terjadi pada saat saya menyampaikan presentasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Kak Seto. Tadi saya sempat terkesima juga tuh dengar Kak Seto nyanyi. Menarik sekali ya. Jadi dengan nyanyian-nyanyian ya. Kemudian dengan gembira. Betul. Baik, tapi ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih cara terbaik untuk memanage stres anak? Iya, itu tadi anak-anak tentu mengalami stres ya, sesuatu ketegangan ya, tapi arahkanlah bahwa anak-anak mengungkapkan perasaan-perasaan itu. Anak-anak akan semakin stres kalau dia terus memendam perasaan-perasaan negatifnya, apakah kecewa, apakah sedih, apakah marah dan sebagainya. Jadi kalau perlu kita biasakan secara teratur menggelar semacam rapat keluarga, pertemuan keluarga untuk membahas perasaan masing-masing. Doa anak-anak boleh, kamu marah boleh sayang,
bunda juga boleh marah, ayah juga boleh marah misalnya. Jadi marah tapi diungkapkan secara cerdas. Ini yang kemudian sering disebut sebagai kecerdasan emosional ya. Bahwa perasaan itu tidak salah. Nah, itu pada saat bersama keluarga disampaikan, dicatat, dan dibangin dengan kegiatan fisik tadi seperti olahraga, sekedar lompat tali, atau mungkin push up, atau mungkin senam sederhana, itu tetap suatu hal yang bisa menghilangkan perasaan-perasaan stres pada putra-putri kita, begitu. Oh begitu, jadi orang tua harus menjadi pendengar yang baik ya Kak Seto, dan harus ada curhat session. Iya, curhat session, betul sekali itu. Jadi mungkin mulai dengan dipancing. Sekarang ayah mau tahu apa yang salah dari ayah, apa yang salah dari ibu misalnya. Nah, anak boleh aku ngomong, boleh. Ya gini, aku senang ibu sering di rumah, tapi tolong kalau marah-marah jangan kayak radio rusak dong, ngomel terus panjang hari. Nah, ibu mencatat sambil senyum, oh aduh, ibu minta maaf kalau begitu ya. Jadi anak akhirnya merasa tersalurkan perasaan-perasaan yang penuh tekanan selama ini, begitu. Oh, begitu. Oke. Kemudian bagaimana sih supaya anak tetap disiplin dengan belajar di rumah atau daring itu? Tapi tanpa menekan gitu. Iya, artinya disiplin itu kan bukan berarti nurut sama orang tua. Tidak, disiplin itu berarti mengikuti komitmen. Nah, komitmen kita atur bersama-sama dalam rapat keluarga. Nah, oke, kita jam ada 24 jam. Kita minimal tidur, ini kita sudah siapkan 8 jam tidur. Ya, waktunya tidur harus tidur ya, misalnya. Lalu waktu belajar berapa jam? Waktu bermain berapa jam? Waktu berolahraga berapa jam, dan seterusnya. Jadi diatur, kalau udah sudah kompak, dilihat di papan mungkin. Oh, ini jamnya waktu tidur. Oh, ini jamnya waktu main gadget atau apa. Nah, waktu belajar, yuk kita belajar. Jadi dengan cara mengajak atau melatih untuk mengikuti komitmen, pada dasarnya itu pelatihan disiplin yang paling baik karena tanpa melukai perasaan anak. Jadi sering kan orang mengatakan harus begini, harus begini. Soal kalau dia nggak nurut, dia nggak disiplin. Padahal dia mungkin punya gaya lain atau punya pemikiran lain untuk mengatur jam belajarnya misalnya. Jadi penuh dengan suasana dialog yang akrab, yang penuh persahabatan, dan istilahnya demokratis dalam keluarga, begitu. Baik, berarti time schedule tuh penting ya Kak? Halo Kak Seto? Ya, baik-baik. Berarti harus dibuatkan time schedule ya? Iya, time schedule-nya diatur yang rapi bersama-sama. Tapi juga harus demokratis, nggak boleh pokoknya jam sekian kamu harus gini ya. Tidak, tapi menurut kamu jam berapa waktu yang paling enak untuk belajar misalnya. Nah, jam berapa jam tidurnya? Aku tidurnya agak malam, aku tidur siang boleh ya mama atau bunda? Boleh. Jadi semua diatur dengan cara dialog dan tadi curhat session tadi, begitu. Baik, ada pertanyaan nih Kak Seto dari salah satu peserta. Kak Seto, adakah ciri-ciri anak yang sedang stres dengan situasi sekarang yang perlu diketahui oleh orang tua? Apa sih ciri-cirinya kalau anak tuh stres gitu Kak? Iya, tentu ayah atau ibu peduli pada putra-putrinya, selalu lihat. Nah, biasanya ceria, biasanya senyum, biasanya lepas cerita, tapi tiba-tiba dia diam misalnya. Kemudian mukanya datar, bahkan mungkin mengernyitkan kening, tegang misalnya gitu. Nah, itu berarti tanda bahwa dia sedang mengalami stres tadi. Atau biasanya penuh dengan celoteh riang-riang, tiba-tiba dia diam saja seharian. Kemudian menolak ini, menolak itu. Nah, itu mohon tetap ditanggapi dengan positif. Jadi jangan, kamu kenapa sih norak banget? Jangan begitu. Ayo dong, ngomong dong misalnya. Tidak, mungkin dengan pelukan, dengan belean, sayang, kamu sedih ya, kamu bingung ya, atau kamu marah ya misalnya. Jadi supaya anak juga bisa memformulasikan dengan kata apa yang dirasakan itu. Jadi mungkin ya tadi kurikulum terlalu padat, mungkin dia berapa kali gagal untuk menangkap apa yang diberikan oleh guru karena sinyal habis, sinyal hilang, nggak ada sinyal atau kuota habis. Nah, itu semua mohon bisa didengarkan dari suara hati putra-putri kita, begitu.
Baik, kalau begitu terima kasih Kak Seto. Mungkin Iya. boleh lanjut ke dokter. Dokter Stansa ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mbak Cecilia. Ini kebetulan pas sudah mau masuk ke Nah, kebetulan sekali. Terima kasih banyak Kak Seto atas waktunya. Sukses kegiatannya hari ini. kantor Iya, terima kasih. Masuk. Bagus. Baik Kak Seto, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Stanza. Halo dok. Ya, halo. 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 Ya Kak Seto. Iya, sudah cukup? Cukup Kak Seto, terima kasih banyak. Kak Seto juga udah sampai kan? Iya, sudah sampai ini. Baik. Iya, Terima baik. kasih. Sukses ya Kak Seto. Ya, terima kasih. Mohon maaf Stay kalau safe, ada stay yang healthy. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Oke dok, Ya, kita lanjutkan. mangga, siap. Ya, Baik Gimana, Dokter langsung Stanza, aja? mungkin ada materi yang mau di-share? ya, insya Allah ada nih materinya akan saya share ya. Ya. Oke. Tadi kita bicara soal kesehatan psikis anak, sekarang kesehatan fisikal anak ya dok. Iya, Pokoknya hari ini Fisiknya seputar ya. anak-anak. Saya juga sampai pakai pita nih biar kayak anak-anak. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih ke panitia ya, dari panitia ulang tahun Betul. tahun Gatra yang ke-26 ya. Ya Betul? betul. Ya, dan juga kepada Pemret Gatra, ya moderator siapa nih Teteh? Mbak Cecilia. Sisilia dok. Ya, ini sebetulnya materi yang sebetulnya udah pernah juga ibu bapak ataupun dilihat di webinar ataupun di media televisi. Bagaimana sih kita mengupayakan mengoptimalisasi kesehatan anak di masa pandemi? Ya, oke kita mulai saja. Baik boleh dok, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Akan saya sampaikan mengenai materi upaya mengoptimalkan kesehatan anak di masa pandemi. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa anak adalah harapan orang tua tentunya. Kemudian anak juga merupakan aset penerus suatu bangsa, dan anak memiliki ciri khas, yaitu selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, ini harus kita kawal sejak kapan? Sejak janin sampai usia 18 tahun. Jadi yang disebut anak-anak itu sampai remaja. Nah, tapi kadang-kadang udah remaja nggak mau ke dokter anak ya, inginnya ke dokter yang udah internis. Padahal anak itu definisinya sampai usia 18 tahun. Nah ini harus kita amankan mulai janin, masa bayi, masa anak kecil sebelum sekolah, masa sekolah dan remaja tentunya. Inilah rentang kehidupan anak ya. Konsep dasar tumbuh kembang harus dipahami oleh setiap orang tua dan tenaga medis dalam upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut. Dan kita tahu bahwa ciri anak sehat di masa tumbuh kembang itu harus tumbuh optimal sesuai usianya, berkembang kemampuan kognitif, motorik, dan personal sosialnya. Untuk pertumbuhan adalah suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Ini kita bisa lihat dari tinggi badan ya, tinggi badan anak baik pada masa bayi ataupun masa kanak-kanak. Kemudian ini ada plot yang kita alhamdulillah di Indonesia sudah punya growth chart yang diadop dari populasi anak-anak Indonesia. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Jadi kurva yang normal adalah yang mediannya yang merah. Nah, kalau di bawah garis merah yang kecil ini, itu udah menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan. Kita bisa plot tinggi badan dan berat badan. Untuk perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
yaitu bertambahnya kemampuan skill, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, mengikuti pola teratur dan dapat diramalkan sebagai proses dari pematangan atau maturitas anak. Ini bisa meliputi perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan kognitif. Nah, adapun yang harus kita amankan ini adalah golden periodnya di 1000 hari pertama ya, 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, ini ada 270 hari, itu 9 bulan di dalam kandungan, ditambah 730 hari sejak lahir sampai usia 2 tahun. Totalnya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Inilah fase yang krusial yang harus kita kawal bersama, baik oleh orang tua maupun masyarakat. Nah, 1000 hari pertama itu merupakan periode emas atau golden age, karena ada proses perkembangan otak yang pesat, dan juga proses pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta juga berkaitan dengan perkembangan sistem imun, daya tahan tubuh. Nah, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah faktor genetik, ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor genetik terutama dari tinggi badan, IQ, warna rambut, mata, jenis kelamin, ras. Untuk lingkungan, baik prenatal, perinatal, pascanatal, itu berkaitan dengan sosial ekonomi, stimulasi, hormonal, dan nutrisi. Faktor lingkungan itu biofisik, psikososial menentukan tercapai tidaknya potensi genetik. Nah, ini beberapa yang mempengaruhi faktor lingkungan pascanatal, bisa fisik, psikososial, keluarga, dan adat istiadat, biologis. Di sini ada faktor gizi, ada faktor stimulasi, yang ini perlu kita modifikasi, perlu kita tingkatkan agar anak mencapai suatu tingkat pertumbuhan perkembangan yang optimal. Ada faktor pendidikan juga ya. Nah, kita kembalikan ke masa pandemi ini. Kenapa mengenai virus corona ini sering dikatakan tidak ada virus, memang tidak kelihatan. Ukuran virus corona ini sangatlah kecil dengan ukuran 65 sampai 125 nanometer. Untuk 1 nanometer itu 0,01 mikrometer. Jadi kalau kita ketahui dari para ahli mengatakan sifatnya airborne, menular lewat udara, bila dropletnya itu kurang dari 10 mikrometer. Jadi 10 mikrometer kurang itu bersifat airborne, sedangkan si virus itu lebih kecil lagi, 0,65 sampai 0,1 mikrometer. Jadi memang spreadnya begitu masif dan sangat mudah menular. Tapi inilah yang sering dilengah oleh kita dan memang tidak kelihatan. Ya, jadi artinya kewaspadaan kita, sifat virus ini harus kita kenali, memang dia sangat kecil, dia bisa sekarang sifatnya airborne, bukan hanya droplet saja atau nempel pada satu benda. Itu lewat suatu percikan, bersin, batuk dari seorang yang memang positif COVID. Nah, ini sebagai data ilustrasi yang terakhir di bulan November, bahwa kasus kita ini masih meningkat, belum melandai, jadi masih perlu kewaspadaan bersama. Untuk anak-anak, mortalitas atau kematian populasinya itu memang lebih sedikit dibanding dewasa, tapi lebih banyak di usianya di remaja ataupun bayi. Jadi bayi di bawah balita di bawah 5 tahun dan juga di usia 6-18 tahun. Jadi itu masih populasinya jauh lebih kecil daripada dewasa. Makanya sebetulnya untuk anak-anak ini malah bisa jadi penular kepada para orang tua. Makanya anak itu jangan dilepas begitu saja bermain tanpa ada pengontrolan. Nah, ini distribusi usia untuk yang confirm di Indonesia masih populasinya masih hampir sama antara usia sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, 9 tahun, dan remaja masih sama sekitar 23-29%. Nah, ada komorbid atau penyakit penyerta pada anak. Ini pun jadi masalah kalau anak tersebut mengalami kanker keganasan atau cerebral palsy, adanya gangguan motorik. Ada tuberkulosis, Indonesia masih tinggi sebagai peringkat kedua sedunia. Infeksi tuberkulosis masih menjadi problem. Kemudian penyakit jantung bawaan yang cukup tinggi juga kejadiannya di kita. Kekurangan gizi atau gizi buruk juga itu bisa menyebabkan mengkontribusi penampilan klinis infeksi COVID menjadi lebih berat dibanding tidak memiliki komorbid. Nah, dampak pandemi terhadap kesehatan anak ini utama juga ada keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan kita tentunya. Orang tua bisa saja merasa takut
tertular, karena kalau bawa anaknya ke rumah sakit atau ke pasien takutnya ada orang yang memang kemungkinan besar OTG atau yang memang positif COVID. Kemudian ada juga beberapa rumah sakit membatasi jenis pelayanannya. Misalkan polinya jadi dibatasi jumlah kunjungannya dalam sehari. Bahkan petugasnya pun dikurangi. Beberapa petugas medis yang memiliki komorbid usia lebih dari 60 tahun tentunya juga diharapkan tidak bertugas terlebih dahulu. Banyak posyandu di lapangan yang di kesehatan primer tidak ada kegiatan, di stop dulu. Praktek juga sama, sebagian ada yang tutup dengan pada dokter-dokter yang mungkin yang beresiko atau memiliki komorbid. Kesulitan transportasi juga, ya. Nah, ini di luar memang sudah ada yang mengingatkan bahwa di masa pandemi ini juga ada risiko akan terjadi outbreak mengenai penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Ini berkaitan tadi dengan prioritas pelayanan, rekomendasi social distancing-nya itu tiap daerah juga akan berbeda-beda. Transport juga tadi bermasalahan, ya. Jadi juga ini pengadaan vaksin juga menjadi sulit. Nah, dampak lain adalah anak dibawa berobat sudah dalam keadaan sakit berat. Ini juga menjadi masalah di masa pandemi karena tadi ada keterlambatan ataupun kesulitan akses, sehingga contohnya pasien-pasien beberapa bulan yang lalu banyak kasus demam berdarah datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan shock, atau ada infeksi berat bakteri juga itu penanganannya terlambat, atau anak yang mengalami diabetes atau penyakit kencing manis, dia bisa jatuh ke satu keadaan koma atau asidosis yang berat, sehingga beberapa penyakit-penyakit yang bermasalah ini pada masa pandemi ini jadi agak lebih terlambat untuk ditangani. Kemudian anak dengan keganasan yang mempunyai leukemia dan memiliki jadwal kemoterapi yang sebelumnya rutin akan tertunda. Dan mereka juga rentan terhadap infeksi berat. Anak-anak dengan penyakit kronis, kontrol pengobatan terlambat, imunisasi juga tadi menjadi tertunda. Nah, ini tantangan buat kita agar bagaimana caranya supaya anak tetap bisa sehat, ya. Nah, juga ini tadi Dr. Seto sudah mengatakan bahwa sekarang lebih banyak anak melihat laptop dengan berjam-jam dalam setiap harinya. Ini akan terjadi gangguan mata akibat daring tadi. Nah, screen time yang intensif menyebabkan akomodasi mata si anak itu terus-menerus berisiko tinggi lebih mungkin mengalami miopia atau yang sudah berkacamata minus, ukurannya menjadi cepat bertambah. Kemudian terjadi kelelahan pada mata akibat kontraksi terus-menerus, otot silier menyebabkan mata lelah, ngantuk sampai sakit kepala. Mata juga menjadi kering karena pada saat konsentrasi pada gadget tanpa disadari mata sedang berkedip. Ini juga menjadi problem. Nah, bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang anak di masa pandemi? Tentunya tadi sudah ada beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi tumbuh kembang. Nutrisinya, stimulasinya, imunisasinya, kemudian kebiasaan pola hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk nutrisi, kita upayakan nutrisi dalam perkembangan otak usia dini ini penting sekali karena berkaitan dengan pembentukan perbanyakan pematangan sel otak. Kemudian pembuatan jaringan sirkuit otak, percepatan aliran informasi antara sel otak. Jadi dalam 1000 hari ini masa kritis 80% otak itu berkembang. Jadi utamakan di usia 1-2 tahun pertama ini bisa dipenuhi dengan baik. Kemudian dampak berbagai malnutrisi pada 10.000 hari pertama kehidupan. Kalau memang ada masalah akan terjadi stunting, ya, dan masalah gizi pada periode usia 0-2 tahun umumnya irreversible dan akan berdampak pada kualitas hidup jangka panjang dan jangka pendek. Munculnya stunting juga akan mempengaruhi kemampuan kognitif, presentasi pendidikan, mempengaruhi daya tahan tubuh serta kapasitas kerja. Nah, ini faktor lain adalah berkaitan dengan imun respon. Ini nutrisi juga mempengaruhi imun respon dari si anak. Dalam sistem imun, ini juga berkaitan nutrisi itu akan memodulasi aktivitas imun sistem. Kemudian juga berkontribusi dengan nutrisi yang baik itu akan meningkatkan status imun dari si anak. Nutrisi yang dimulai dari sejak bayi dilahirkan, diupayakan inisiasi menyusui dini kurang 1 jam, kemudian ASI eksklusif selama 6
bulan pertama ini ada manfaatnya mencegah alergi, diare, ispa, dan obesitas. MPASI diberikan di usia 6 bulan dan ASI dilanjutkan. Untuk MPASI atau makanan pendamping ASI diupayakan tepat waktu, adekuat, kandungan nutrisi seimbang, aman, higienis, ya, berikan secara benar sesuai tanda lapar kenyang si anak, bagaimana tekstur makanan, jumlah makanan yang diberikan, frekuensi pemberian, dan cara pemberian. Ini sangat mempengaruhi keberhasilan pemberian makan pendamping ASI. Makanan yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh sangat banyak sumbernya, dan ini kita upayakan jangan sampai anak jatuh ke dalam kondisi kurang gizi. Kalau mengalami hal seperti ini akan memperlemah daya tahan tubuh si anak dan memudahkan terjadinya infeksi. Sebaliknya, anak juga jangan sampai obesitas atau kegemukan, karena juga ini akan menyebabkan peradangan berlebihan, rentan infeksi terhadap seperti influenza, ataupun lebih berisiko mengalami komplikasi, sehingga tampilan penyakit bisa menjadi lebih parah. Ini beberapa vitamin yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, vitamin A, B, C, D, E, selenium, seng, besi, tembaga, asam lemak omega, dan vitamin D saat ini banyak diteliti karena bukan hanya berperan dalam metabolisme tulang, ya, juga dia berperan dalam imunomodulator, ada efek antiinflamasi, mengurangi peradangan, bahkan alergi, dan juga meningkatkan kekebalan, selain untuk manfaat yang lain. Dan vitamin D ini juga sudah ada penelitiannya mempengaruhi imunitas bawaan, jadi meningkatkan respon, jadi sel-sel tubuh kita bereaksi terhadap infeksi lebih optimal, produksi antibodi juga menjadi lebih baik, dan juga mempengaruhi imunitas adaptif. Dia memodulasi fungsi sel T dan sel dendritik, jadi sangat banyak manfaatnya. Kemudian mekanisme lain ada laporan bahwa terhadap hubungan yang signifikan antara kekurangan vitamin D dengan risiko infeksi saluran nafas. Jadi kalau kekurangan vitamin D itu akan mudah mengalami infeksi saluran pernafasan. Juga ada penelitian akan meningkatkan risiko asma. Juga ada penelitian bahwa kalau kurang vitamin D meningkatkan risiko terkena penyakit TBC. Jadi memang vitamin D ini sangat penting. Dan untuk stimulasi, tadi dengan vitamin D. Jadi kami menganjurkan supaya anak ada kesempatan untuk berjemur jam 9 atau sampai maksimalnya di jam 2 itu masih ada ultraviolet B. Sempatkan untuk berjemur selama 15 menit. Itu akan mengaktifkan vitamin D di bawah kulit kita. Untuk stimulasi, ini juga hal yang penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Stimulasi anak harus proporsional, disesuaikan dengan tingkat maturitas anak. Kemudian juga ini meliputi aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, kognitif. Dengan harapan, dengan stimulasi yang adekuat akan menciptakan IQ, EQ, dan SQ yang tinggi. Nah, prinsip stimulasi bagaimana? Pertama, berikan lingkungan emosional yang positif. Tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Kak Seto, bahwa harus ada cinta kasih, ya, kemudian kehangatan, sejak dalam kandungan sampai anak itu lahir. Kemudian yang kedua, memberikan makanan bergizi dan perawatan kesehatan atau ASUH. Kemudian yang ketiga, berikan stimulasi secara bertahap, berkesinambungan, hindari overstimulasi, ya, karena akan menyebabkan membingungkan anak. Dan hal yang lain yang perlu kita optimalkan pada saat pandemi ini adalah pelayanan imunisasi. Tadi sudah ada beberapa penyakit yang menjadi risiko outbreak atau kembali muncul. Ya, ini penyakit berbahaya, difteri, ada tetanus, ada pertusis, ada TBC, ada polio. Mudah-mudahan ada rubella. Ini mudah-mudahan jangan sampai ini menjadi outbreak kembali di negara kita. Jadi imunisasi ini tetap kita butuhkan untuk melindungi anak-anak terkena dari penyakit yang berbahaya dan bisa dicegah dengan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi ada yang multiprogram, ada yang pilihan. Ya, tentunya di masyarakat sudah pada tahu semua. Kalau yang program tentunya wajib diberikan. Kalau yang pilihan ini sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan dalam rangka melindungi anak dari penyakit tertentu. Pelayanan tetap penting karena untuk melindungi anak dari penyakit
yang bisa disebabkan dapat dicegah oleh penyakit, infeksinya dapat dicegah oleh imunisasi. Kemudian juga ini sudah pemerintah, statement dari pemerintah bahwa ini harus dipertimbangkan situasi wilayah COVID di suatu daerah, kebijakan pemerintah daerahnya, dan situasi di sana. Kekebalan tubuh juga kita ketahui bahwa ada yang pasif, ada yang aktif. Kemudian kita tahu di mana peranan imunisasi. Imunisasi adalah di sini kita mengharapkan adanya suatu kekebalan aktif buatan melalui tindakan vaksinasi. Yang pasif tentunya kita ketahui ada bisa dari ASI, dari antibodi dari ibu ke janin, ada pemberian pembuatan yang pasif, kemudian imunoglobulin, atau kalau yang aktif ya dia kena dulu, sakit dulu. Tapi kalau untuk vaksinasi diharapkan anak tidak sakit dulu, tapi dia bisa membentuk suatu kekebalan. Ya. Nah, ini peranan imunisasi tadi terhadap anak, memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit, menciptakan herd immunity, keamanan melakukan perjalanan akademis juga lebih, karena di overseas keliling dunia juga biasanya ada juga wilayah-wilayah tertentu yang mewajibkan kita sudah diimunisasi sebelum datang ke wilayah mereka, memperpanjang usia harapan hidup. Ini sebagai ikhtiar saja, ya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang terjadi pada herd immunity. Kalau misalkan suatu wilayah tidak ada imunisasi, penyebaran suatu penyakit akan cepat terjadi di suatu populasi atau komunitas. Tapi kalau dia bayangkan kalau di 0% seperti ini semuanya kena. Tapi kalau kita lihat di 95% dia diimunisasi, cuma sedikit saja yang merah ini yang terkena infeksi, yang lainnya semua memiliki kekebalan. Ini satu keuntungan dari vaksinasi, ya. Jadi yang vaksinasi yang ini yang kuning dia terlindungi sehingga penyebaran penyakit itu tidak kemana-mana. Oke, kemudian dengan memberikan vaksinasi ke anak berarti kita telah memberikan pasukan intelijen, ya, tanda kutip nih. Jadi antibodi kekebalan kita ini dibentuk secara buatan anak kita, biar anak kita bisa menghadapi infeksi sesungguhnya bila ada penyakit tersebut. Walaupun tidak 100%, kadang-kadang ada yang masih sakit tapi menjadi lebih ringan sakitnya. Kalau tidak diimunisasi bagaimana? Nah, ini akibatnya anak yang tidak diimunisasi tidak memiliki kekebalan sempurna dan dia pun jadi menularkan pada anak-anak yang lain. Ya, kalau ini berbahaya bisa tadi seperti gambaran herd immunity, anak-anak menjadi tidak terlindungi dan akan berisiko terjadinya kejadian luar biasa penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, imunisasi yang kita ketahui ada beberapa imunisasi dasar, kemudian ada imunisasi tambahan, ya. Walaupun di Indonesia mungkin tidak semuanya di cover asuransi, tapi ya dari segi pentingnya semuanya penting sebetulnya. Ya. Nah, kemudian prinsip imunisasi pada saat masa pandemi ini bagaimana? Pelayanan kesehatan anaknya yang sehat yang sakit sebaiknya dipisah. Jadi kalau anak bunda atau cucunya dibawa imunisasi, perhatikan apakah areanya dipisah antara anak yang sehat dan sakit. Gunakan masker untuk orang tua, satu orang usahakan jangan banyak-banyak yang nganter, dan anak-anak di atas 2 tahun gunakan masker. Kalau untuk anak di bawah 2 tahun kita tidak anjurkan menggunakan masker, tapi gunakanlah face shield yang kecil, ya. Kemudian di ruang tunggu hindari kerumunan, jaga jarak juga, cuci tangan jangan lupa yang telah disediakan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Prioritaskan imunisasi dasar ulangan sampai usia 18 bulan. Pertimbangkan vaksin yang multiple, yang ganda atau yang bisa sekaligus memberikan beberapa vaksin dalam satu kali suntikan. Hal yang penting diperhatikan ini juga di tempat praktek dokter, atur jadwal tidak berkumpul, banyak kontak dengan pasien dan kunjungan ke daerah COVID pada pemeriksaan anak sehat, kemudian pisahkan anak sehat dan sakit, orang tua cuci tangan saat datang dan pulang, jarak kursi juga diatur, jangan terlalu banyak mondar-mandir di area pelayanan, jauhi orang-orang yang sakit. Dan ini juga mungkin dokternya yang usianya tua itu tidak praktek dulu, mungkin diganti dulu atau memang tutup. Dan pada saat pandemi ini imunisasi dasar harus tetap dilengkapi banyak, tapi ini konsekuensinya memang banyak yang tertinggal. Segera berikan catch up immunization dengan imunisasi ganda yang sifatnya lebih efektif untuk memberikan coverage vaksin yang lebih praktis. Ya, dengan tadi sudah ini pelayanan imunisasi bisa di posyandu, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan di puskesmas, fasilitas ataupun di
imunisasi puskesmas keliling. Nah, untuk pelayanan sekolah, mungkin ada program bulan imunisasi anak sekolah, juga ini diperhatikan aturannya bahwa siswa dipanggil ke sekolah secara bergantian berdasarkan nomor absen, kemudian juga tidak langsung berkerumun ya, ada waktu mereka dipanggil. Di puskesmas juga sama, sesuai jadwal dan janji yang sudah ditentukan atau lewat mobile puskesmas. Kalau imunisasi ditunda bila memang anaknya sakit ya, atau anaknya ada kontak ya, anaknya tinggal semua dengan keluarga dengan satu suspek ya, itu kita tunda dulu. Oke, kalau tertunda ya ini tetap harus diingatkan, diedukasi ke orang tua untuk melakukan imunisasi nanti setelah memang situasinya memungkinkan. Jadi buku KMS-nya juga bisa dicek di mereka ya. Kemudian jangan ditunda lagi kalau memang sudah ada situasi yang memungkinkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengoptimalkan kondisi anak di masa pandemi ya, tentunya harus mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Pastikan anak tetap di rumah, dampingi anak selama belajar di rumah tadi yang sudah Kak Seto paparkan. Kemudian ajari anak cuci tangan ya, kemudian hindari kontak fisik ya, terutama jangan salaman, cium tangan, berpelukan, tetap jaga jarak minimal 1 meter baik di rumah ataupun apalagi di luar. Orang tua di sini harus menjadi role model ya, protokol kesehatan, karena anak itu sangat mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Ajak anak jaga kebersihannya, kemudian jaga daya tahan tubuh, berikan makanan yang bergizi seimbang, ajak anak tetap beraktivitas yang rutin di rumah. Jadi tetap harus ada aktivitas, karena beberapa anak yang banyak duduk diam seringkali mengalami kolik perut, kram perut karena kurang bergerak. Sedangkan itu juga beresiko gangguan pencernaan bila memang anak kurang bergerak, bisa sembelit atau bahkan tadi ada kolik di saluran pencernaannya. Cukup istirahat dan tidur, jam istirahat dan tidur tetap diperhatikan supaya mereka bisa istirahat cukup adekuat 8 jam sehari. Kemudian pantau kondisi anak, apabila anak demam, sakit batuk, sakit tenggorokan, sesak, dan anak COVID lainnya segera dibawa berobat, dicek. Untuk pencegahan kluster keluarga ini yang sempat isunya meningkat, sebelum keluar rumah tidak ada yang tidak beresiko sebetulnya. Mau anak kecil, mau bayi, sampai kakek-kakek, semua beresiko. Bawalah masker, Google Face Shield, jaket, alat makan dan minum sendiri, tisu basah dan lain sebagainya, sabun, sanitizer, dan juga selamat di luar rumah. Selama di rumah jaga 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Di ruang tertutup, ingat VDJ, ventilasinya bagaimana, durasinya berapa lama, dan jarak ya. Setelah dari luar rumah, lepaslah jaket, topi, tas, sepatu, jam. Sebelum masuk rumah langsung mandi, keramas, ganti baju sebelum kontak dengan keluarga. Jadi ini beberapa ilustrasinya ya, harus mandi, keramas, kemudian juga tidak boleh bermain dengan anak atau berbicara dengan lansia sebelum mandi, ganti baju. Jadi anak-anak yang bermain di luar, hati-hati jangan langsung kontak dengan kakek neneknya, karena ini COVID ini lebih berat pada usia yang di atas 50 atau 60 tahun ke atas. Jangan menumpuk baju yang telah dipakai ya. Jadi jaga keluarga kita dengan kasih sayang, lakukan dengan kesadaran penuh untuk melindungi anggota keluarga dan mereka yang rentan ya. Cuci tangan bisa pakai alkohol atau sabun tadi, harus meliputi jari, telapak tangan ya, sela-sela jari, pergelangan, jempol ya. Nah, kita punya tangan yang sudah terdesinfeksi, sudah bersih. Jadi kalau anaknya memang sakit ya, aktivitas tetap sih kalau tidak berat sih bisa isoma atau isolasi mandiri ya. Yang kalau bisa memang dipisahkan dengan anggota yang lain, tetap kita harus merawat mereka, tapi bahkan protokol kesehatan tetap diperhatikan ya. Kalau memang ada tanda-tanda yang memang lebih berat, tentunya harus dirawat di fasilitas kesehatan khusus. Adapun emergency warning sign atau tanda yang bahaya, kalau memang anak itu panas tinggi, penurunan kesadaran, bibirnya tampak biru, sesak nafas, ada rasa tekanan tidak enak di dada yang menetap, ini harus segera diperiksa ke tempat rumah sakit rujukan COVID tentunya. Edukasikan anak tentang mencegah penyakit COVID bisa lewat video ataupun sosial media yang sifatnya bisa mengilustrasikan apa itu COVID dan juga bagaimana cara pencegahannya. Nah, tadi untuk mata agar tetap sehat, setiap 20 menit kita harus istirahatkan mata selama 20 detik
untuk melihat jarak 6 meter atau 20 kaki agar mata kita bisa istirahat. Jadi kalau setelah 20 menit, istirahatkan 20 detik melihat jarak 6 meter. Nah, ini akan memperbaiki fungsi mata kita. Dan juga ada beberapa saran kalau dengan anak-anak yang online terus ya, ini ada waktu minimal yang harus dipatuhi kalau ada istirahatnya setiap 60 menit misalkan, atau usia 4-6 tahun harus ada istirahat. Kalau untuk anak yang lebih besar harus 2 kali 3 istirahat. Anak yang lebih lama online 8 jam tentunya malah 5-6 kali break istirahat ya, untuk mengisar mata dan juga untuk bergerak ya, tidak statis diam. Yang terakhir tentunya ikhtiar kita harus diikuti dengan doa. Jadi iman kita juga tetap ditingkatkan, semoga terhindar dari penyakit yang bahaya dan keluarga kita semua sehat dengan doa-doa yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan ada fitur aplikasi dari IDAI, ini Primaku, aplikasi kesehatan anak, ini bisa di-download oleh masyarakat awam, bisa melihat kalender imunisasi, pemantauan pertumbuhan, artikel kesehatan, pemantauan perkembangan. Silahkan untuk diunduh. Dan terakhir saya sampaikan hati-hati juga mengenai kecelakaan. Bukan saja masalah penyakit, tapi juga accident itu pada anak-anak itu sering terjadi, terutama anak di bawah 5 tahun, itu seringkali kecelakaan yang tidak disengaja. Sebaliknya di usia remaja, hati-hatilah kecelakaan yang disengaja. Misalkan sengaja menggunakan obat-obat terlarang, atau ada juga beberapa remaja yang melakukan percobaan bunuh diri, seperti kasus-kasus yang sudah ada di kita. Jadi anak yang jatuh itu rentan sekali terjadi, baik di rumah atau di luar rumah. Tersedak, ini ada beberapa kasus tersedak, baik itu juga benda asing yang masuk bisa karena oleh penitih, kacang ya. Beberapa kasus ada juga oleh uang logam, itu pernah dirujuk ke rumah sakit kami. Kemudian tenggelam, kalau ada yang punya kolam, hati-hati, anak-anak dengan air itu sangat hati-hati, jangan ditinggalkan mereka sendiri. Dan luka bakar, ada beberapa yang memainkan korek api ataupun beberapa kasus itu gas tabung gas yang meledak. Oke, ini dari teman saya Dr. Citra SPA di Pekanbaru, supaya mudah diingat tips bagi orang tua dalam menjaga anak selama pandemi. Amankan anak, jadi tadi amankan anak dengan protokol kesehatan, amin tadi dengan doa, imun dengan ikhtiar tadi, nutrisi yang baik, kekebalan kita tingkatkan, kemudian juga membentuk kekebalan alam buatan dengan imunisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih agak ramai, saya dari kantor soalnya, dari rumah sakit ya. Terima kasih. Terima kasih Dok. Wah, ini penjelasannya sangat detail, lengkap sekali Dok. Tentunya sangat bermanfaat Dok. Dok, tadi mau bertanya nih Dok mengenai, kan tadi dokter sempat bahas supaya anak tidak mudah sakit gitu ya, terserang virus, terutama virus COVID-19 ya yang sekarang sedang marak. Itu jangan sampai kurang gizi, tapi jangan juga sampai obesitas. Oke, kalau obesitas kita pasti bisa lihat ya dari fisikalnya mungkin terlalu gemuk gitu. Nah, kalau kurang gizi apa tuh Dok ciri-cirinya? Karena kan banyak orang tua yang ngelihat anaknya karena kurus, ya jangan-jangan anakku kurang gizi gitu. Tapi sebetulnya belum tentu kan Dok. Nah, apa tuh ciri-ciri kalau anak kurang gizi? Ya, untuk ciri-ciri kurang gizi, anak secara visual kita bisa lihat perawakannya kurus atau kecil dari teman usianya, atau juga kalau secara objektifnya kita ukur tinggi badannya atau berat badannya. Tadi yang lebih baik adalah memang memplot ke dalam kurva pertumbuhan. Kita plot dari berat badan dan tinggi badan, apakah berada di garis yang normal atau malah dia di bawah dari garis yang tadi ada gambar kurva yang garis merah titik-titik, itu sudah menandakan satu keadaan anak gizinya kurang. Makin jauh dia dari garis tersebut, makin di bawah, itu menyatakan anak mengalami suatu keadaan status nutrisi yang berat atau kurang gizi yang berat. Tentunya
secara aktivitas anak seperti itu biasanya tidak aktif, tidak ceria, ya. Kemudian juga mungkin malas bermain, nafsu makan juga tidak pernah habis, dan juga sering sakit. Akhirnya anak tersebut sering bolak-balik dibawa berobat, baik demam, diare, batuk, sesek. Nah itu mungkin yang akhirnya bisa menyebabkan kualitas hidup anaknya juga menjadi menurun, ya. Oke. Oke, Dok. Nah, saya mau bacain pertanyaan dari peserta nih. Dokter Stanza, apakah ada kecenderungan saat ini di masa pandemi lebih mudah untuk tumbuh menjadi stunting? Nah, berarti ada hubungannya juga nih ya, Dok. Stunting kan karena kurang gizi. Ada hubungannya nggak, Dok? Betul. Ya, dengan pandemi, ya. Dengan stunting atau kurang gizi? Betul. Kalau kita kaitkan dengan daya beli masyarakat pada masa ini kan juga memang sulit ya. Penghasilan tidak bertambah, bahkan berkurang. Sedangkan barang-barang termasuk makanan, pangan itu menjadi meningkat. Akibatnya seringkali ada penyediaan makanan yang tidak seimbang, ya, tidak adekuat dari segi nutrisi, ya. Karena kalau kita sarankan makanan itu bukan yang mewah, bukan yang mahal, tapi makanan adalah yang adekuat dari segi nutrisinya, jadi seimbang dalam komposisi karbohidrat, protein, lemak, ya, vitamin. Nah, kalau pada anak-anak yang jangka panjang tidak terpenuhi nutrisi yang baik, tentunya akan tampilannya menjadi pendek, ya. Jadi kalau stunting itu menandakan anak sudah lama nih nggak bagus nutrisinya, ya, nggak cepat dikoreksi, nggak diperbaiki pola makannya atau asupannya, nggak ditingkatkan, akibatnya dia akan menjadi pendek. Dan tadi efek dari stunting pun bisa mempengaruhi fungsi kognitif, jadi kecerdasan, bukan berarti setiap yang pendek itu bagal bodoh, nggak juga, ya. Tapi kalau dia memang secara status nutrisinya jelek, jangka panjangnya akan mengganggu fungsi pertumbuhan, itu juga ada organ-organ yang penting yang bisa terganggu. Salah satunya tadi otak, ya, apalagi pada masa 3 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan itu, otak itu kalau tidak ternutrisi dengan adekuat, tentunya pembentukan otak yang optimalnya jadi terhambat, IQ-nya akan menjadi lebih rendah. Dan ini sangat disayangkan sebagai generasi mengganti kita, karena pasti suatu saat mereka harus menggantikan kita. Ya. Oke, Dok, terima kasih. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Nur Hasanah. Dokter Stanza, untuk anak dengan positif COVID, makanan atau suplai vitamin yang baik diberikan apa saja ya biar sistem imunnya bagus dan mempermudah penyembuhan? Ya, untuk makanan yang tadi saya katakan adalah makanan yang memiliki nutrisi yang seimbang, ya, gizinya adekuat dari jumlah dari jenis makanannya itu harus mencakup tadi adanya makronutrien dari karbohidrat, dari lemak, protein. Apalagi tadi protein itu sangat berkaitan dengan fungsi kekebalan, ya. Imunoglobulin atau antibodi juga itu dipengaruhi oleh kadar protein dalam darah. Jadi kalau anaknya proteinnya kurang, maka lebih rentan mengalami sakit, mudah sakit. Bahkan kalau kena penyakit, bisa juga tampilan penyakitnya menjadi lebih berat. Nah, untuk jenis makanannya, sumbernya yang ada kita sediakan sehari-hari juga itu sudah bisa kita sediakan, ya, tidak usah yang mahal. Tapi kalau tantangannya untuk bunda atau orang tua biasanya berkaitan dengan cara memasak, cara menyajikan, cara membujuk atau mengajak anak makan. Jadi permasalahan makan ini di Indonesia sebetulnya lebih banyak ke pola makan yang belum terbentuk baik. Karena beberapa habit yang kita lihat, bunda memberikan makan sambil anaknya megang gadget atau sambil nonton, sambil main, sehingga anak tersebut tidak fokus untuk belajar makan.
dia hanya fokus sama mainan. Nah itu mana jadi kita mau makan itu tidak selalu karena adanya penyakit, tapi juga bisa karena satu pola makan yang belum dibentuk dengan baik. Untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun, mereka belum bisa mengandalkan super egonya atau kognitifnya untuk mengetahui ini makanan bergizi atau tidak. Tapi mereka hanya mengandalkan kenyamanan emosional mereka yang kita perlakukan. Jadi kalau misalkan dia baru mau makan ada mainan, dia baru makan kalau ada gadget, itu tapi jadi bumerang. Akibatnya anak itu tidak belajar makan dengan baik, tapi dia menjadi tergantung dengan satu kondisi tadi yang sebetulnya kita tidak anjurkan. Untuk makan sebaiknya tetap di meja makan, yang dilihat oleh anak makanan bukan mainan, dan juga melibatkan seluruh anggota keluarga agar suasana makannya menjadi menyenangkan. Itu mungkin sering yang menjadi masalah sebetulnya. Untuk penyediaan makanannya tidak sulit, tapi kadang-kadang pada saat pemberian menjadi sulit. Dan pemberian multivitamin juga penting kali ya, Dok? Ya, multivitamin sebetulnya seperti oli samping ya. Kalau kita punya makanan utama, oli mesinnya itu yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk memperbaiki, meningkatkan, mengoptimalisasi metabolisme. Boleh kita berikan multivitamin, tapi juga jangan berlebihan dan sesuai anjuran. Dan jangan sampai sugesti kita dengan vitamin itu masalah semua selesai. Masalah makannya tidak diperbaiki harusnya, padahal yang harus diperbaiki adalah perubahan pola makan tadi. Vitamin itu hanya untuk mensuplementasi, menambah asupan memang kalau si anak belum terpenuhi secara adekuat dari makan sehari-harinya atau dari sumber vitamin dari makanan. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita tidak merubah pola makan yang seharusnya diterapkan pada anak. Ya. Baik, jadi multivitamin hanya sebagai pelengkap, yang utama adalah makanan yang bergizi ya, Dok? Baik. Ya, dan pola makan tadi ya, membuat habit yang baik. Baik, terima kasih, Dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu Desi Maganda. Dokter Uga, oh dokter panggilannya Dokter Uga ya? Ya, teman saya kayaknya tuh. Oh maaf, saya panggil Dokter Stanza. Oke, Dokter Uga. Sama saja ya. Bagaimana caranya membatasi anak mengerjakan pekerjaan daring, sementara batas waktu yang baik untuk anak melihat HP sebaiknya tidak lebih dari 3 atau 4 jam. Berdasarkan webinar dari psikolog, sementara dengan tugas yang diberikan, pihak sekolah bertubi-tubi membuat anak lengket dengan gadgetnya. Oh, berkaitan dengan yang dokter jelaskan tadi, kesehatan mata itu ya, Dok, melihat handphone, tapi bagaimana? Kan harus belajar, jadi gimana? Ya itulah mungkin para pendidik juga, terutama guru, harus juga mengetahui masalah kesehatan yang bisa terjadi pada anak dengan era daring seperti ini. Satunya adalah tadi gangguan mata ya. Ini juga saya dapat informasi dari teman kolega saya, dokter mata di Bandung, bahwa banyak anak-anak yang mengeluh matanya menjadi buram atau minusnya bertambah, atau sering berair, sering pusing ya. Ternyata akibat dari terlalu lamanya memandang layar laptop. Ya, oleh karena itu kita menghimbau untuk para guru pun memberikan kesempatan istirahat, apa yang tadi dari para ahli sarankan, bahwa break untuk mengistirahatkan mata itu harus ada, jangan digeber terus gitu ya, karena kalau tidak anakku bukannya bisa belajar dengan nyaman, malah jadi sakit atau malah jadi marah-marah atau malah jadi tidak menyenangkan belajarnya. Jadi ini juga salah satu sosialisasi pada masyarakat, mohon disampaikan kepada yang lain, para pendidik ya, guru-guru terutama anak-anak, supaya juga memperhatikan harus ada waktu istirahat, mengistirahatkan mata anak. Tadi kalau idealnya sih, paling idealnya kan 20 menit, 20 detik istirahat untuk memandang 6 meter ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya setidaknya dalam 6-8 jam, tadi ada slide yang saya sampaikan, itu harus ada break antara 3, 4, 5 kali break untuk sekian menit. Nah, mungkin begitu saran dari kami. Baik, terima kasih, Dok.
Kemudian ada Ibu Sri Rahayu, Dokter Stanza ingin bertanya, tapi nggak tahu pertanyaannya apa. Ibu Sri Rahayu, mungkin boleh bertanya langsung, mengangkat tangan. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ada dari Ibu Linda. Bagus sekali materinya Dokter Uga diupload di YouTube, Kak. Mau dong materinya untuk mengedukasi masyarakat. Oh ya boleh nanti. Dokter. Baik, nanti saya coba kirim ke panitia ya, di-upload. Ada lagi yang bilang mantap Pak Dokter Uga. Oke, kemudian ada lagi Dokter nih muncul pertanyaannya dari Ibu Sri Rahayu. Terima kasih Ibu Sri Rahayu. Dok, sebagian besar dialami pada saat mengantar anak ke ruangan untuk diperiksa, orang tua sebelumnya sudah dikasih tahu oleh perawat. Terkadang orang tua pasien tidak melakukan untuk tidak masuk, tetapi tetap saja masuk ke ruangan. Bagaimana dok cara yang baik untuk menjelaskan kepada orang tua pasien agar dapat mematuhi peraturan tersebut? Padahal sebelumnya sudah diedukasikan. Terima kasih. Oh ini Ibu Sri Rahayu? Ya inilah. Mungkin kalau nurse sekali ya? Ya terima kasih Bu Sri Rahayu. Ya tantangan pada saat ini memang sebetulnya kalau pandemi ini adalah edukasi atau mendisiplinkan masyarakat ya. Penyakit ini bisa cepat hilang dari bumi pertiwi kalau memang masyarakatnya disiplin. Lihatlah negara-negara yang lebih dulu bisa menurunkan kasus barunya dengan mendisiplinkan rakyatnya. Jadi kalau kita memberikan aturan protokol kesehatan ya seyogyanya dipatuhi untuk kepentingan semua. Jadi kalau di tempat tadi ada pembatasan yang mengantar anak ke ruang pemeriksaan, itu juga untuk mengurangi risiko paparan infeksi pada kami sebagai petugas pelayanan kesehatan. Dan juga kita tahu bahwa ruangan itu tadi ada istilah VDJ, jadi ventilasi, durasi, dan jarak. Itu sangat mempengaruhi rentan tidaknya orang terpapar. Ventilasi yang minimal, durasi yang lama di situ, jarak yang terlalu dekat atau jumlah orang terlalu banyak, itu akan menjadi lebih mudah seseorang tertular oleh virus corona. Oleh sebab itu kita menghimbau, saling mengingatkan, ya tidak usah dengan marah-marah tentunya, kita saling mengingatkan masyarakat dengan baik-baik bahwa ini dalam upaya untuk menurunkan, ini partisipasi aktif semua masyarakat, bukan tugas kami petugas kesehatan saja yang menurunkan kematian karena COVID, tapi masyarakatlah yang utama menekan kasus baru tidak bertambah banyak. Demikian mungkin. Baik, terima kasih dok. Oke, berbicara soal mengantar anak ke dokter, itu kapan sih dok waktu yang tepat untuk bawa anak atau bayi yang demam ke dokter? Bahwa batasan-batasan mana yang kalau cuma segini nggak apa-apa masih bisa di rumah, kalau yang udah begini harus dibawa ke dokter gitu, apa dok? Oke, ya. Ini secara umum ya, bukan hanya saja masalah penyakit COVID aja. Jadi kita sampaikan pada masyarakat bahwa contohlah demam itu tidak selalu berarti suatu keadaan yang bahaya. Demam juga itu ada suatu keadaan yang manfaatnya dia mengaktifkan kekebalan imun sistem kita. Paling yang harus kita sampaikan pada orang tua adalah tanda-tanda bahaya atau warning sign. Apa itu? Secara umum saja perhatikan bagaimana apakah anak not doing well atau tidak. Not doing well tentu lihat dari keseharian aktivitas si anak. Apakah dia masih mau bermain, apakah dia masih mau minum atau makan. Hati-hatilah kalau anak sudah tidak mau minum. Kalau tidak mau makan mungkin masih oke, kalau dia minumnya masih banyak, apalagi susunya masih masuk. Tapi kalau ternyata dia tidak mau minum sama sekali, berlangsung 6-8 jam bahkan sehari, tentunya itu tidak boleh. Itu harus segera dilakukan rujukan atau dirawat di rumah sakit untuk dipasang infus ya, atau diperiksa oleh dokter lebih lanjut. Jadi untuk Bunda secara praktisnya, perhatikanlah tampilan anak secara umum, apakah anak not doing well atau enggak. Kalau dia panas tinggi tapi
Tapi setelah itu minum obat penurun panas, dia lincah lagi, lompat-lompat lagi, makan masih bagus, oke, wait, tidak usah buru-buru dibawa ke dokter. Karena pada situasi pandemi ini juga kita kan mengharapkan mengurangi keluar rumah kalau tidak perlu, atau mengurangi risiko terpapar di luar rumah. Jadi kita batasi 2-3 hari. Kalau 2-3 hari tidak membaik kondisi si anak, apalagi tadi ada tanda bahaya atau anak tampilannya not doing well, kita sarankan mengontak, bisa janjian dengan dokter anaknya yang bisa dihubungi atau ke rumah sakit pelayanan kesehatannya supaya bisa menyesuaikan waktu kunjungan, karena juga rumah sakit juga akan memberikan waktu kunjungan disesuaikan dengan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Jadi saran saya seperti itu untuk meminimalisir kita terhindar atau terpapar oleh virus corona bila anak kita sakit. Ya. Baik, terima kasih dok. Nah, untuk anak yang sudah terjangkit corona nih dok, apakah benar-benar harus disingkirkan atau diisolasi dari orang tuanya? Ya, ini apalagi kalau anaknya masih membutuhkan orang tuanya kan, menyusui atau gimana gitu dok? Ya, ini kita aja merawat pasien-pasien yang corona itu nggak sederhana ternyata. Memang lebih melelahkan karena mereka harus diisolasi. Walaupun anaknya tidak bergejala berat, tapi juga kalau bayi kan harus ada yang menemani. Kalau orang tuanya menemani di situ juga kan itu satu tantangan ya, mereka harus bersedia. Apalagi kalau orang tuanya juga ikut positif. Kalau orang tua positif tentunya bisa dipisah harus dengan anaknya. Tapi kalau mereka semua positif bisa digabung. Dan ini suatu hal yang secara teori mungkin gampang secara tertulis, tapi secara praktis lapangan tuh nggak mudah karena infrastruktur kita juga itu terbatas. Beberapa kasus kami juga ada yang satu keluarga semuanya positif. Anaknya sih lincah-lincah aja, apa yang saya katakan tadi bahwa corona pada anak itu lebih ringan gejalanya. Yang berat itu di bawah 1% lah, tapi kalau di dewasa kan lebih banyak. Yang bergejala malah orang tuanya, ibu bapaknya. Ibu bapaknya nggak bisa menghidup, anosmia, jadi kopi aja nggak terhirup bau kopi, kemudian parfum nggak terhirup. Atau indera pengecap lidah juga jadi nggak berasa. Ada yang demam, ada yang batuk, ada yang sesek, bahkan ada yang saturasinya menurun. Akhirnya harus dipisahkan dengan anak-anaknya. Nah ini nggak semudah itu juga. Kalau memang anak itu harus dipisahkan dengan orang tuanya, anak itu harus ada yang menemani siapa. Dan anggota keluarga yang harus menemani juga statusnya harus kita ketahui dulu apakah sudah terpapar atau tidak. Jadi kembali lagi kami sebetulnya mengharapkan ya partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut menekan kasus baru sehingga rumah sakit kami tidak dibanjiri. Dan memang hari ini agak peningkatan ya setelah kemarin ada liburan, tapi harapan kami bisa cepat turun supaya ya tidak terjadi hal yang tidak kami inginkan, misalkan kejadian luar biasa, terjadinya kasus yang melonjak. Itu akan menyulitkan dalam pelayanan. Ya. Oh, jadi dok kalau orang tuanya positif boleh bergabung dengan anak yang positif. Kalau orang tua negatif tidak boleh? Atau dua-duanya tidak boleh? Ya, kalau orang tuanya negatif, orang tuanya harus pakai protokol kesehatan, pakai masker. Karena dia harus tetap merawat anaknya. Tapi kalau memang tidak bisa menemani atau penyakit anaknya berat, dia ditempatkan di ruang isolasi khusus yang tidak mudah untuk atau tidak boleh ditungguin oleh keluarga, seperti ruang intensif, tapi dia ruang isolasi khusus. Nah itu keluarga nggak bisa nunggu di dalam. Nah itu jadi memang problemnya tidak sederhana apa yang kita kira. Jadi kalau sudah terkena itu konsekuensinya berat, riweuh lah kalau orang Sunda tuh riweuh ya. Jadi baik-baik petugas, baik buat keluarga, belum lagi yang tidak mau menerima kenyataan, misalkan kenapa kami positif, ya nggak tahu juga kalau memang positif. Bahkan saat ini juga ada anak yang sudah 12 hari masih positif terus, belum negatif, tapi untungnya gejalanya tidak berat. Anaknya ya tetap harus kita isolasi, padahal orang tuanya sudah negatif. Dan ini jadi hal yang memang seyogianya janganlah terkena. Kita kan tingkatkan ikhtiar kita untuk menghindari terkena virus corona. Protokol kesehatan jangan dicibir, jangan dinyinyirin, tapi tolong saling ingatkan masyarakat kita berpikir lebih smart, jangan
apa ya, jangan stupidity lah. Riweuh nantinya kita. Jadi riweuh ya dok. Oke dok. Aslinya begitu. Dok, kalau misalnya Ya. anak harus dipisahkan dari orang tua, dia takutnya kan jadi merasa insecure, terus dia jadi kayak stres. Apakah itu nggak semakin mempengaruhi kesehatan dia? Maksudnya dari kesehatan psikis kan bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, apakah itu tidak memperparah? Apa sih upaya rumah sakit supaya anak tuh nggak stres harus dipisahin gitu? Ya, apalagi sangatlah tidak nyaman, tidak comfort ya. Ruang isolasi jauh dari sifat nyaman ya. Kemudian juga kita apalagi berbicara anak, tentunya sebetulnya idealnya ruang isolasi anak itu beda lah sama ruang isolasi dewasa. Harus lebih nyaman ya, mungkin tampilan dari cat dinding, aksesoris juga harus bisa mendukung psikis anak, apa yang tadi dikatakan Dr. Kaseto. Idealnya begitu. Tapi kenyataannya infrastruktur kita belum nyampe sana, belum bisa untuk menyediakan perbedaan tempat khusus anak dan dewasa yang representatif seperti ini tadi ya, lebih nyaman, lebih comfort. Untuk ruang biasa saja ya nggak mudah kita menciptakan ruangan seperti itu, apalagi ruang khusus seperti ruang isolasi ini. Dan tentu semua juga pasti ada dampaknya. Stresor yang terjadi pada anak itu juga harus dibantu oleh tenaga nakes yang lain, baik psikolog. Yang sini ada psikolog ya, mungkin psikolog harus bantu anak-anak yang pernah dirawat di ruang isolasi supaya bisa mereka mereduce atau mengurangi stres yang terjadi dan bisa lebih bisa lebih tenang lagi, karena siapa tahu ada stresor yang tidak tampak tapi dia kumulatif bisa muncul gejala psikisnya atau psikiatrinya di kemudian hari. Nah, inilah yang tentunya PR juga buat kita. Memang idealnya setiap pasien anak ataupun dewasa juga mungkin perlu ada bimbingan psikologis. Tapi kenyataannya di lapangan kan tidak semudah itu kita menginstruksikan para psikolog untuk merehab psikisnya setelah mereka dirawat di ruang isolasi. Tapi ada beberapa mungkin yang bisa konsultasi secara pribadi untuk psikis healing ya pada anak-anak yang sekian lama. Ya kan, untuk isolasi minimal 10-14 hari itu harus di ruang seperti itu. Pastilah ada dampaknya. Nah, sejauh mana sih dok dampak psikis gitu ya, gangguan psikis atau mental terhadap kesehatan fisik anak? Atau misalnya gara-gara gangguan mentalnya terganggu, jadi daya tahan tubuhnya menurun atau apa gitu dok? Ya kalau yang ekstrim kan ada kasus di kita, anaknya bunuh diri. Gitu Ya kan, dengan dewasa, orang dewasa juga ada yang diisolasi, bahkan diisolasinya juga bukan di rumah sakit tapi bunuh diri juga, di luar negeri juga sama. Jadi ya depresi akhirnya, apalagi kalau dia sudah punya gejala depresi, ini kan kumulatif, bisa stresor tuh bisa macam-macam, tapi ada stresor yang lebih berat, akhirnya timbullah keinginan bunuh diri, dan ini ya dampak yang serius juga gitu ya. Ini sudah terjadi di laporan-laporan di negara kita atau di luar, ada yang kita rawat isolasi mereka mengalami depresi. Baik, tapi kalau juga, ke kesehatannya sendiri dok, maksudnya karena stres daya tahan tubuh jadi menurun, gitu pengaruh ya dok bagi anak? Tuh ya, memang kita juga harus memanage stres kita ya, jangan stres itu merongrong terus pikiran kita, akhirnya juga akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi lemah ya, nafsu makan hilang, semangat hilang, itu sangat mempengaruhi imun sistem kita. Jadi memang idealnya tadi semua disupport. Kan kalau kita lihat di Instagram atau di media sosial ya, ada ruang isolasi khusus, mereka saling menyemangati, ada yang lewat daring, ada yang di antara mereka ada petugas kesehatan menghibur mereka, tadi social worker atau psikolog. Idealnya seperti itu, tapi itu juga nggak mudah, nggak semua juga fasilitas punya seperti itu. Jadi kembali lagi pesan kami, yuk hindari bisa mungkin tidak terkena, tidak menular dan tidak tertular. Itu Baik, saja. Dok. Terima kasih dok.
Mantap sekali. Sama-sama. Ada lagi nih kayaknya yang mau nanya. Mungkin tadi katanya ada yang mau nanya angkat tangan. Baik. Mana ya yang angkat tangan? Belum ada. Di mana pertanyaannya? Waduh, banjir pujian nih dokter di kolom chat. Ya tadi ada yang angkat tangan tuh dengan ibu siapa? Halo, selamat siang Ibu Sisilia. Selamat Dr. Uga. siang Ibu Nadia ya. Ya Ibu Iya. Nadia, Boleh silahkan. nanya nggak nih? Oh boleh banget dong. Halo dokter, terima kasih dokter sudah pemaparannya. Ya, Eh, betul. salam Ya. kenal dok, aku karyawan swasta. Sebetulnya belum punya anak dok. Cuma pengen menanyakan terkait berhubung PJJ ini. Aku punya sepupu yang masih kelas 5 SD dok. Tapi yang aku agak kasihan, dia setiap hari setelah seharian PJJ daring itu dok, dia pernah suatu kali dia tuh sampai muntah-muntah. Dia bilang dia pusing, dia muntah. Tapi pas aku tanya kamu kenapa? Kalau orang Indonesia kan biasanya bilangnya masuk angin, sebenarnya nggak ada ya dok ya. Cuma ya habis itu sehat aja gitu. Cuma ya dia muntah gitu habis lama di komputer gitu. Nah, yang aku mau tanyakan, dok, kalau seperti itu dia tidak sakit berat ya dok, cuma pusing sampai muntah gitu. Apa sih dok yang harusnya kita lakukan gitu sebetulnya? Karena kan itu nggak perlu dibawa ke rumah sakit juga gitu, bukan satu keluhan yang berat juga gitu. Cuma seharusnya pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika ya sepupu saya begitu gimana gitu dok, harusnya kita ngapain gitu, karena saya kasihan sih dok sebetulnya. Itu aja pertanyaan aku Dokter Uga, terima kasih banyak kesempatannya boleh Ya, bertanya. terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu, Mbak ya. Ya, belum Oke. ibu-ibu dok. Ya Mbak aja. Jadi Pak, tadi yang sudah saya sampaikan mengenai gangguan penglihatan ya pada anak yang berlama-lama memandang laptopnya, gadgetnya. Ya tadi dari mulai mata kering, mata lelah, full akomodasi dari otot-otot di mata kita, juga bisa mempengaruhi otak, bisa sampai pusing, mual gitu ya. Nah, untuk tindakan awal atau pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, nah, satu, istirahatkan mata ya. Jadi artinya turn off dulu dari laptopnya atau nggak memandang laptop dulu. Jadi yang disarankan dokter ahli mata memandang sejauh 6 meter ya, 6 meter selama 20 detik. Ya, 20 detik lumayan kan? Suruh dia lihat itu ya, jangan dari laptop dia berhenti tapi lalu gadget HP dilihat. Ya, jangan ya. Jadi harus lepas dulu mata kita, tidak melihat yang objek dekat tapi lihat objek yang jauh ya. Kemudian istirahatkan dengan bisa berbaring dulu atau duduk dulu, atur nafas ya, dengan nafas lebih banyak biar pasokan oksigen juga lebih banyak ke otak ya, dengan menarik nafas yang lebih dalam. Bisa juga kalau anak misalkan kurang cairan, minum cukup air hangat atau ada air gula yang manis boleh, karena sebetulnya dengan konsentrasi itu juga kan metabolisme meningkat, gula darah kita dipakai, jadi sebab itu anak itu ternyata butuh tambahin gula ya, dengan tadi makan yang manis, tidak berlebihan supaya dia kadar gulanya kembali normal, dan itu juga bisa mengurangi pusing karena hipoglikemi atau kurang kadar gula dalam darah juga bisa menyebabkan pusing, bahkan bisa juga mual, muntah ya. Nah, ini hal tips awal dulu. Kalau memang perlu obat untuk mengurangi ketidaknyamanannya, paracetamol yang paling sedia di rumah ya. Paracetamol itu bisa mengurangi nyeri, juga bisa mengurangi panas. Tapi sesuaikan dengan anjuran dosis yang tertera, tidak boleh berlebihan karena juga paracetamol itu akan di detoksnya di hati, akibatnya kalau berlebihan di hati kita kerja lebih keras. Jadi itu tips dari saya. Kalau memang satu hari ke depan nggak membaik gejalanya, ya sebaiknya kontak dokter biasa, dikunjungi. Kalau ada nomor WA-nya hubungi secara telepon dulu, jangan dulu ketemu. Tapi kalau memang menurut beliau harus diperiksa, ya datanglah ke tempat prakteknya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Demikian, Mbak.
semoga sehat terus anaknya, ponakannya ya. Ya. Baik Mbak Nadia, semoga cepat sembuh ponakannya. Terima kasih pertanyaannya. Sepertinya pertanyaan dari Mbak Nadia nih akan menutup forum group discussion kita nih Dok. Iya, terima kasih banyak Dok sudah bersedia untuk sharing bersama kita Dok. Sama-sama, Terima kasih banyak atas kembali. waktunya. Ya, semoga. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga sukses. Sukses selalu, sehat Ya. selalu Dok. Selamat bertugas Dok. Amin, selamat juga ya buat Majalah Gatra. Semoga sukses juga di hari ulang tahun yang ke-26. Karyawannya juga sehat-sehat. Salam buat Amin. Pak Fajar. Pak Fajar, Ujo, Kang Ujo itu Pak teman Fajar, SMP Kang saya. Ujo dapat salam. Oh Kang temennya. Dokter, terima kasih banyak waktunya dan nih Pak Dokter. Atur nuhun sami-sami ya nuhun diulang. Sampai jumpa di Bandung, sehat. kita sama-sama rame-rame. Kang bisa- Ujo juga dokter Dok di sini, tapi dokter cinta. Oh ya? Hai, Dari dulu itu. Oh dari dulu. Nah kan Ahlinya. ketahuan Kang. suhunya Dokter Stanza juga. Nuhun Kang, atur nuhun. Nuhun sami-sami abdi pamitnya. Saya boleh pamit? Boleh Betul, Dok, ya? terima kasih banyak. Terima kasih untuk seluruh peserta juga. Kemudian untuk Dokter Seto Mulyadi atau Kak Seto, kemudian Dokter Stanza Uga Peryoga atau Dokter Uga. Terima kasih banyak. Amin. Dengan berat hati kita harus akhiri sharing session ini. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Terima kasih juga kepada Satgas COVID-19 karena acara ini didukung oleh Satgas COVID-19. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap gembira, selalu itu harus supaya kita terhindar dari virus-virus. Saya Cecilia Karina, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman dan imun.